Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk pelajaran kali ini kita masih akan meneruskan bab redoks dan elektrokimia. Untuk minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menyamakan persamaan reaksi redoks, baik itu dengan cara bilangan oksidasi maupun setengah reaksi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang penerapan daripada reduksi dan oksidasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita belajar tentang penapan, kita paham prinsip-prinsip yang terjadi pada peralatan yang menghasilkan listrik, baik itu batu baterai, sel aki, baterai untuk HP, dan selanjutnya. Awal-awal untuk reaksi yang menghasilkan energi listrik adalah sel volta. Syukur alhamdulillah Tuhan memberikan rahmat bahwa setiap zat itu mempunyai sifat-sifat fisik maupun sifat-sifat kimia. Salah satunya adalah bahwa logam-logam itu mempunyai potensial reduksi masing-masing, sehingga logam yang satu dengan logam yang lain itu mempunyai potensial reduksi yang berbeda. Dengan sifat zat-zat tersebut bisa dimanfaatkan, karena kalau potensial reduksinya berbeda, maka kita bisa memanfaatkan bahwa reaksi-reaksi kimia itu akan menghasilkan listrik. Pertama kali adalah sel volta. Ya, jadi sel volta ini terdiri dari dua gelas. Ya. Yang satu, gelas yang satu diberi elektroda Zn, kemudian larutan zinc sulfat. Kita tahu bahwa larutan zinc sulfat itu tidak berwarna. Ya. Kemudian yang satunya lagi diberi elektroda tembaga dan bejana gelasnya diberi larutan tembaga sulfat. Kemudian antar elektroda dihubungkan ke pengukur tegangan. Ya, di sini ada sakarnya. Ya. Nanti sakarnya nanti kalau dihidupkan maka reaksi akan terjadi. Kemudian di antara apa? Di antara gelas yang berisi elektroda dan larutan zinc sulfat, yang satunya gelas yang berisi tembaga sulfat dan tembaga elektroda, dihubungkan oleh jembatan garam. Di mana jembatan garam ini berisi apa? Ini berisi dari agar-agar yang mengandung garam. Ya. Kita tahu bahwa potensial reduksi dari Cu lebih besar dari potensial reduksi Zn. Ya. Maka nanti yang berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai katoda adalah tembaga. Yang berfungsi sebagai anoda adalah zinc. Ya. Nah, begitu saklarnya kita hubungkan, ya, maka di sini zincnya itu akan teroksidasi. Dibuktikan dengan apa? Dengan melepaskan 2 elektron. Ya. Nanti elektronnya akan mengalir. Ya, elektronnya akan mengalir. Ya. Akan mengalir
Sehingga apa? Sehingga di sini bisa ditangkap karena ada aliran elektron, maka timbul listrik. Selanjutnya elektronnya akan melewati apa? Melewati elektroda tembaga. Maka di sini larutan CuS4-nya kan menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Di sini Cu2+-nya akan menangkap elektron yang berasal dari zinc, ya. Sehingga menjadi apa? Dari larutan Cu2+ menjadi endapan tembaga. Sehingga di sini ada endapan apa? Di sini adalah endapan tembaga. Jadi reaksinya zinc yang bentuknya padat akan melepaskan elektron. Selanjutnya zincnya akan larut karena apa? Karena menjadi ion, gitu. Selanjutnya tembaga 2+ yang berupa larutan, karena yang nama ion itu larutan, akan menangkap elektron yang berasal dari zinc sehingga menjadi tembaga yang berupa endapan, ya. Sehingga apa? Sehingga bisa menghasilkan listrik. Listriknya sebanyak berapa? Listriknya akan sebanyak 1,10 volt, ya. Jadi ini larutan apanya? Larutan yang digunakan di dalam bejana gelas tadi, yang baik itu zinc sulfat maupun tembaga sulfat adalah 1 molar, ya, 1 mol per liter, ya, sehingga akan menghasilkan potensial 1,10 volt, ya. Ya. Jadi yang namanya apa? Namanya potensial sel itu potensial reduksi yang lebih besar dikurangi potensial reduksi yang lebih kecil, sehingga kita bisa menghitungnya. Jadi nanti setiap zat, setiap logam atau itu berupa gas dan zat lainnya yang bersifat apa? Yang bersifat menghantarkan listrik itu akan memiliki yang dinamakan potensial standar, ya. Kok bisa dapat angka berapa ini? Oh, ini potensial tembaga kok bisa dapat 0,34. Potensial standar dari zinc kok bisa minus 0,76. Nah, karena ini dibandingkan dengan hidrogen. Jadi semuanya ini dibandingkan dengan hidrogen. Kalau dia apa? Kalau dia potensialnya positif berarti dia mudah teroksidasi. Kalau potensial selnya kok negatif berarti dia cenderung teroksidasi, ya. Hal-hal demikian sudah kalian selesaikan pada PR kemarin, dimana apa? Dimana kerja dari sel aki, itu pada saat aktif, ya, pada saat aktif maka masing-masing akan teroksidasi dan tereduksi, di mana PbO2 di dalam aki yang bilangan oksidasinya +4 menjadi Pb2+, ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya yang Pb yang timbal yang bilangan oksidasinya 0 berubah menjadi Pb2+. Jadi PbO2-nya mengalami reduksi, Pb-nya mengalami oksidasi, ya. Itu di dalam sel aki, ya. Jadi kalian bisa membuka bukunya supaya lebih paham, ya. Bisa buku, bisa dari internet, ya, atau yang lainnya, sumber-sumber lainnya, sehingga kalian bisa lebih paham. Atau mungkin bisa lihat aki, karena kita sudah terbiasa dengan aki, ya. Dari galvanik kita membayangkan, tapi kalau aki kita bisa melihat, ya, mana timbal, mana timbal oksida. Untuk selanjutnya silahkan kerjakan soal-soal yang
telah saya berikan ya di dalam di dalam tugas ya. Silahkan kerjakan. Saya kira kalian paham. Kalau tidak paham ya bisa tanya ke temannya yang lebih pandai. Kalau sungkan ke temannya ya bisa lihat ke YouTube ya, bisa lihat YouTube ya. Semoga kalian dapat menyelesaikan soal-soal yang ada, bisa memahami teori-teori yang ada, bisa menerapkan reduksi oksidasi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian para siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.